Evangelis Yesaya Suharsono. Ya, Shalom, beliau shalom. Shalom, shalom. Beliau adalah hamba Tuhan yang bergerak di marketplace, namun juga aktif di dalam pelayanan-pelayanan pemberdayaan masyarakat, juga di organisasi massa ya Kristiani, dan beliau ini juga adalah ketua Yayasan Cahaya Bersinar, Saya kenal Bang. Yayasan Cahaya Sinar Bangsa, ya sahabat karib dari Bapak Jakob Pratama. Puji Tuhan, salam Pak Jakob. Ya, lalu salam puji Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat berkenalan. Shalom. Amin. Salam Pak Salam kenal Pak Yakub. Yakub. Selamat malam Pak Yesaya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sedikit tentang Pak Yakub. Beliau ini adalah hamba Tuhan dulu sangat bergerak di dalam dunia musik ya, rekaman. Apa Pak? Solidio. Solideo. Ya, Solideo ya. Kalau Solideo. dulu kita ada punya kaset, CD, itu Solidio Gracia seperti Solideo ya. Lalu kemudian sekarang beliau bergerak di dunia pendidikan. Puji Tuhan ya. Amin. Dan kita lanjut lagi dengan Pak Yesaya. Kenapa diselip ke Pak Yakub? Karena mereka sohib, sahabat dekat. Ya. Kemudian Pak Yesaya juga adalah Ketua Koperasi Jasa Pertanian Indonesia Gunung Mas. Ya, banyak pengalaman beliau di dalam bidang nanti pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Kemudian beliau juga adalah Ketua Komisi Lintas Agama di Pengurus Pusat PGLII. Ya, dalam hal ini bersama-sama dengan hambanya Pak Jakob sebagai Bendum di PGLII Pusat. Ya, puji Tuhan. Hari ini judul yang diberikan oleh hambanya untuk kita boleh nikmati atau kita akan diberkati bersama yaitu terang bagi bangsa. Ya, sangat bergerak di bidang untuk memberkati bangsa. Karena itu kita akan dengarkan bersama. Silakan kepada Pak Yesaya, waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, hamba-hambanya semua. Selamat malam. Semangat. Tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Ibu bisa share saya untuk ini? Kasih saya share. Ya Pak, silakan Pak. Sudah bisa ya? Ya, sebentar Saya akan ya. kenalkan ya sepintas saja supaya lebih kenal di pelayanan kami. Ya, silakan Pak Yes. Ya, puji Tuhan. Saya Yesaya Suharsono, ya tinggal di Jakarta. Ini pelayanan kami di Yayasan Cahaya Sinar Bangsa. Yayasan ini, ya, kalau saya bilang unik lah, orang bilang unik ya. Udah ada cahaya sinar lagi, begitu ya. Artinya bahwa maksudnya ini cahaya umum, ya sinar itu lebih kita fokus ke bangsa. Kantor di Jakarta, ini ada sepintas tentang legalitasnya, semuanya, semua lengkap. Ini pengurusnya dan salah satu pembina situ adalah Pak Yakub. Dan ini adalah program utama yayasan. Jadi tadi sempat dengan Pak Iwan kita ada bicara-bicara tentang pendidikan. Jadi kami ada bidang tiga hal, ya, pendidikan kerohanian, pendidikan dan ekonomi. Ya. Dan ini realisasi utama yang sudah kami lakukan. Ya. Dulu sebelum yayasan ini berdiri, kita ini ada pelayanan ke daerah-daerah pemutaran film-film rohani. Ya. Terus membuat film rohani. Ada 2 film yang kami buat, ya Anak yang Hilang dan Nyanyian Padang Kelabu, Pelayanan Kerutan dan Mimbar Agama Kristen dan Konseling Doa. Ya. Nah ini pelayanan kami di Papua. Jadi sebetulnya kami nggak asing dengan Papua. Tahun 2007 ini kami sudah ke Papua. Oh ini dulu, yang 2006, sorry. Ini 2006 dulu. Ini ke Betaf ya, ke daerah Betaf. Kami 2 kali ke Betaf. Tahun 2026 itu 2 kali ke Betaf.
Ini perjalanannya waktu itu masih 8 jam. Ini lewatin Kali Bire, nyebrang Kali Bire. Ini di 2006. Berikutnya di 2007, ini ke Membramo di kota Kosanaweja. Berangkatnya itu naik kapal Martin Inde. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di Papua pasti tahu ya, kapal Martin Inde itu kapal barang. Jadi bukan kapal penumpang. Jadi kami ini cuma dibatasi sama tenda ini aja nih. Di atas, bawahnya barang-barang. Tidur di atas barang. Jadi kalau pas hujan, angin, wah ini masuk nih ke dalam. Ya, perjalanannya 1 malam. Jalan ke sana dan ini pulangnya nggak ada kapal, kita melalui Sungai Membramo ini kami naik kapal kapal kayu ya, yang kiri kanannya itu ada sayap dengan mesin 2 mesin masing-masing 40 PK. Ini sekolah yang kita bangun ada di 7 ya. 7 sekolah sampai sekarang masih berdiri. Inilah sekolahnya. Nah, ini adalah bidang ekonomi. Kita ada ketahanan pangan, ada peternakan di sini ikan lele, ikan nila, terus di sini ada tanam terong. Ya. Nah, ini aktivitas sosialnya kita bekerjasama dengan SCTV dan ini membagikan kursi roda. Nah, ini Pak Yakub ini. Ini waktu pandemi sosial, kita kirim sayur-sayur ke rumah sakit UKI, di beberapa rumah sakit kita kirim sayur-sayur. Nah, ini kegiatan lintas agama Indonesia Bangkit, ini di Bali, ini ada di Lembang, ini Pagelaran Seni Budaya, ini ada di Bali Sarbini, kita buat. Dan ini di Balai Kota, waktu zaman ya masih Pak Jarod terakhir. Ini di Cilacap. Ini COVID juga di daerah-daerah. Ini di Kebumen, Gombong. Ini pembagian sembako. Nah, ini waktu banjir. Dan ini buat warung kerukunan lintas agama di 12 titik ada di Jakarta pada saat COVID kemarin. Di semua rumah-rumah ibadah. Ya, ini di depan PBNU di Jakarta. Nah, ini sepintas mengenai pelayanan kami Yayasan Cahaya Sinar Bangsa. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini ya saya mau sharing. Hari ini saya mau sharing ya. Ini bukan saya bukan khotbah ya. Ini sharing ya. Ini banyak pendeta-pendeta. Kita sharing aja. Beberapa hari ini ya saya coba memikirkan dan merenungkan bagaimana anak-anak Tuhan ini jadi terang bagi bangsa. Jadi di Yesaya dikatakan 49 ayat 6 ini berfirman, terlalu ringan bagimu untuk menjadi hamba bagiku, untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan untuk membawa kembali orang-orang Israel yang masih terpelihara. Dikatakan di sini adalah terlalu ringan mengembalikan suku-suku Yakub dan untuk membawa kembali orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ringan ya, di situ firman katakan ringan. Terlalu ringan. Karena apa? Karena ada tugas yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu apa? Aku juga akan menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa sehingga keselamatanku dapat sampai ke ujung bumi. Inilah tugas besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita ini menjadi terang, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Ini yang harus kita belajar, harus kita pahami bahwa posisi kita ini harus menjadi terang. Nah, terang itu artinya yang sering kali saya sampaikan gini loh. Terang ini harus ada di kegelapan.
terang ini harus ada di dalam suasana gelap. Kalau kita ada di dalam terang juga, terang itu nggak kelihatan. Nah, seringkali kita ini sukanya kumpul dengan orang-orang yang terang. Kita sering kumpul di dalam lingkungan yang dianggapnya bahwa ini orang-orang baik semua. Orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah mengaku terang, ya kita senang. Nah, padahal kalau kita lakukan sendiri, kalau kita sendiri bayangkan bagaimana kalau kita ini terang, kumpul dengan terang, yang ada itu ya silo, gitu ya. Yang ada silo gitu. Terang dengan terang. Tapi belajarlah kita menjadi terang. Ada di satu kegelapan, yang artinya di kegelapan itu kita masuk keluar. Kita keluar untuk kita masuk ke dalam suasana keadaan yang gelap. Sekecil apapun, sepentol korek itu akan menjadi kelihatan terang itu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya, saya coba pelajari. Iya ya, saya kalau kumpul-kumpul dengan orang-orang yang saat ini ya, maaf ya, misalkan kita orang-orang yang anggap sudah baik, kita sudah benar, yuk kita kumpul semuanya. Terus setiap hari kumpul, dan sementara kita nggak berani untuk masuk ke dalam orang-orang yang berdosa, yang kita anggap berdosa. Kita nggak berani masuk ke dalam kegelapan. Kita nggak mau masuk ke dalam yang hal-hal yang yang kotor gitu ya. Kita membatasi diri. Nah, kalau ini yang terjadi adalah ya tadi itu, sebelum kita mulai tadi sudah bicara dengan ya hambanya Bu Eli maupun Pak Iwan cerita. Kenapa ya kita nggak seperti ini? Kenapa? Ya karena selalu kita tuh ada di dalam terang itu sendiri. Dan selalu menganggap orang itu yang bersalah, udah dianggap salah. Nah, ini yang harus kita terus belajar untuk kita bisa keluar untuk menjadi berkat buat mereka. Tuhan datang aja bukan untuk orang yang tidak berdosa, tapi Tuhan datang untuk yang berdosa. Bahkan maaf ya, ada satu tempat lah katakan, oh kamu nggak boleh masuk sini. Ini khusus orang-orang kudus. Masuknya aja harus buka sepatu, harus buka sendal. Padahal yang terang itu sendiri, sumber terang itu sendiri disentuh oleh wanita yang berdosa dan mau menerima orang-orang berdosa. Kenapa kita selalu membatasi hal-hal seperti itu? Nah, maksud saya mau ngajak, artinya sekarang ini kita sharing. Bagaimana kita mau bisa masuk ke dalam tempat yang gelap itu? Ya pastinya kondisi-kondisi sekarang ini nggak mungkin kita langsung datang bawa Alkitab, langsung kita berteriak-teriak, bertobat, nggak mungkin. Belum bicara aja kalau dia tahu kita bawa Alkitab, mereka akan menghindar. Oh jangan gitu ya, awas nggak boleh gitu. Nah, tapi mulailah kita belajar bagaimana kita boleh menjadi terang itu, yang artinya kita boleh menjadi berkat dan kita menjadi alat berdampak bagi banyak orang, dimanapun berada. Saya melihat bahwa pembelajaran saya, tadi saya katakan saya pernah ke Papua, saya melihat saya bilang pada saat saya berangkat dari namanya Jayapura, terus berangkat ke Betaf itu naik truk tronton. Setiap 500 meter, ya, kita turun istirahat karena di situ perjalanan itu melewati jembatan kecil, turun, rapiin lagi kayu-kayu gitu ya, baru lewat jalan lagi, naik lagi. Nanti pada saat kita mau istirahat, itu ada warung-warung yang kita singgahi. Dan warung-warung itu yang saya lihat bahwa saya agak sedikit kaget ya waktu pertama kali ke sana itu kagetnya saya pikir bahwa Papua itulah tanah kantong Kristen, daerah Kristen gitu ya. Tapi pada saat lewat dan turun di situ rata-rata yang kita hadapin itu lah, yang jualan ini kok pakai ya sepupu kita lah gitu ya. Yang jualan-jualan itu
Loh, kok mereka? Saya katakan itu mereka siapa? Oh ya, mereka dari suku Sasa, Bugis Makassar katanya. Seperti itu. Nah, sudah jalan lagi. Berhenti lagi. Berapa kali kita berhenti untuk istirahat, berapa kali kita berhenti karena memang perjalanannya yang tidak memungkinkan untuk jalan cepat itu, hampir rata-rata mereka semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ke depan kalau anak-anak Tuhan ini berdiam, kalau anak-anak Tuhan ini hanya tadi memikirkan di dalam terang dan di dalam terang itu sendiri. Begitu pula pada saat ke Membramu. Ya. Hampir rata-rata saya dengar ya dikatakan, iya Pak, bahkan di pantai-pantai sudah mereka beli. Ya. Saya nggak tahu persis ya, itu baru informasi ya. Kalau yang warung ini saya langsung hadapin, tapi pada saat ada informasi, iya Pak, di pantai-pantai pun mereka sudah beli untuk mempersiapkan sandar untuk barang-barang ekonomi gitu, sembako ataupun yang lain. Saya tidak tahu ya, tapi itu baru informasi ya. Yang tahu nanti ya dari masyarakat Papua, anak-anak Tuhan yang di sana. Nah, tapi intinya bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa pada saat kita memahami dan memiliki hati belas kasihan untuk bangsa ini ya, khususnya Papua ya, kita serius untuk melakukan ini. Kenapa? Karena Yeremia dikatakan di sini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Saya firman ini menjadi rema buat saya, artinya bahwa pada saat kita ada di mana, ternyata itu bukan maunya kita. Ya. Saya dilahirkan di Jawa Tengah, terus ada di Jakarta. Ya mungkin kalau bahasanya kita pun semuanya kalau punya pilihan ya, Tuhan kasih pilih, kamu mau tinggal di mana? Pasti kita milih tinggal yang nyaman, yang enak gitu kan. Pokoknya yang tenang gitu. Tapi kita nggak punya pilihan. Ya bahkan Bapak Ibu yang ada di Papua maupun yang ada di tempat-tempat lain itulah maunya Tuhan, menempatkan kita semua di tempatnya masing-masing ini untuk apa? Untuk mensejahterakan kota itu. Untuk mensejahterakan kota itu. Dan berdoa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi bukan dibalik dulu. Berdoa dulu, baru sejahterakan. Tapi Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa. Ya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan kita, di mana kita ada satu hal yang luar biasa. Dan di situ ada potensi-potensi besar. Papua sangat besar potensinya. Tanah yang kaya, yang luar biasa. Pada saat saya ada di Membramo, dan saya saat menginjak kaki di situ, di Kosanameja, dikatakan, Pak, tanah ini di bawahnya ada nikel, katanya gitu ya. Wih, luar biasa gitu ya. Begitu kaya. Saat saya di Sahbandar, di Muara, nunggu kapal, harus nginep 1 malam. Saya mancing aja di situ aja, 1 mancing langsung dapat lobster. Saya bilang, wih, luar biasa. Makanya tadi saya bilang, Bu Eli selama di Papua jadi sehat. Kenapa? Makanya ikan laut dan seafood ya. Sehat-sehat gitu, segar-segar gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Kekayaan, potensi yang Tuhan berikan di Papua itu luar biasa. Nah, inilah yang harus kita buat, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buat. Jadi pada saat sekarang ini ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu semua yang ada di Papua ini, lihat kekayaan ini, harus potensi ini, harus dikembangkan, harus diolah dengan baik, dan berdoa supaya tidak salah.
Ya, berdoa itu untuk supaya kita tidak salah, untuk kita lakukan dengan benar, untuk kita proses kelola dengan takut akan Tuhan. Nah, saya percaya pada saat ini dilakukan, dikatakan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita semua, kesejahteraan juga masyarakat Papua. Di mana kita ada, kalau kota itu sejahtera, pasti kita juga sejahtera. Nah, coba kita fokus sebagai anak-anak Tuhan, kita fokus, kita tidak memikirkan orang lain, kita tidak mengandalkan ini pemerintah, gitu ya. Ini si A, ini si B, gitu kan. Nah, kita harus menyadari siapa kita sebenarnya, kita harus melakukan itu adalah kita tanggung jawab kita sendiri. Jadi tidak menyalahkan orang lain, kita tidak mengandalkan orang lain, tapi ayo kita usahakanlah kota ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dengan apa? Ada 3 hal ini di sini ya, saya buat ada lingkaran ini. Tadi itu kerohanian, pendidikan, dan ekonomi. Ini harus bareng. Kalau ini mau terjadi, namanya transformasi. Ya. Ini harus bareng, tidak bisa kerohanian itu sendiri, tidak bisa pendidikan itu sendiri, tidak bisa ekonomi itu sendiri. Ini harus dilakukan bersama-sama. Makanya dikatakan ya kalau orang pengusaha Tuhan panggil, jangan langsung berpikir udah deh saya mau jadi gembala gitu, jangan gitu ya. Atau seorang pendidik Tuhan panggil di dalam panggilannya, dalam pelayanan, saya mau jadi gembala, jangan. Karena apa? Tuhan sudah pastikan mengizinkan orang ini menjadi pengusaha. Tuhan mengizinkan orang ini menjadi seorang guru pendidik di bidang pendidikan. Tuhan mengizinkan orang ini menjadi dokter. Pakailah apa yang sudah Tuhan berikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bersinergi. Begitu pula pada saat seorang gembala diizinkan menjadi seorang gembala, jangan mencoba-coba juga untuk masuk menjadi ekonomi. Nah, ini yang sebenarnya Tuhan mau kita bersinergi. Yang sudah ada, jangan dibikin lagi, kalau orang bilang gitu ya. Kalau udah ada, jangan dibikin lagi. Tapi ya sudahlah, cukup. Kita bersinergi. Nah, dikerjakan bareng-bareng ini akan menjadi transformasi. Jadi nggak heran kalau misalkan satu kota, banyak gerejanya banyak, pendetanya banyak gitu ya. Pelayanannya banyak, tapi ekonominya nggak naik. Atau sebaliknya pendidikannya juga nggak naik gitu. Ini yang harus kita pikirkan. Tadi sharing dengan Pak Iwan mengenai pendidikan. Jujur, saya sendiri tidak punya namanya itu apa ya, kalau bilang itu dasar latar belakang pendidikan. Nggak punya. Tapi yang menjadi kenapa saya buat sekolah, kenapa kami buat sekolah ke daerah itu karena ada belas kasihan. Tahun 2009 ini, pertama di Kebumen ini, mereka gembalanya itu almarhum Elias Surip dari Gereja Isa Al-Masih itu panggil saya gitu. Pak datang, Pak datang. Ya oke, saya datanglah ke Kebumen. Ternyata saya hanya mau didengarkan ada satu jemaat, satu majelis mengatakan, mana Pak orang Kristen, mana gereja yang kaya-kaya, mana orang Kristen yang kaya-kaya. Loh, saya bilang ada apa? Tolong Bapak tenang dulu, jelaskan dulu ada apa. Ya, mereka cerita bahwa dia punya anak umur 2 tahun, pengen sekolah, ya nggak bisa bayar karena di situ ada sekolah yang ya harus bayar gitu ya. Saya nggak usah sebutin deh sekolahnya. Harus bayar gitu. Mereka nggak bisa bayar. Akhirnya nggak lama ada sekolah PAUD di situ dari pemerintah di RW itu ya dia sekolah hanya bayar Rp1.000. Nah pada saat dia bayar Rp1.000, waduh senang. Tapi apa yang terjadi? Seminggu kemudian, anak ini berubah salamnya. Jadi kalau masuk rumah ketok pintu, Assalamualaikum, gitu ya. Nah, terus
Dia pikir orang tuanya sudahlah nggak apa-apalah gitu ya. Nah kemudian 2 minggu kemudian pas lagi mau makan bareng, anak ini ngomong, Papa, kita doa dulu yuk. Gitu. Wah dia pikir anak saya udah pinter juga. Siapa nih guru sekolah minggunya ya? Mungkin yang ngajarin sekolah minggu ini hebat juga nih. Anaknya jadi pinter gitu. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat seperti itu dikatakan, sudahlah kalau gitu, katanya. Kamu yang doa, kata Bapak. Udah, kamu yang doa. Ya, pada saat dia doa, ya ini sini maaf ini ya saya ngomong seadanya nih. Dia katakanlah baca Bismillah. Akhirnya digebraklah meja itu dan nggak jadi makan. Nah dia katakan, mana gereja, mana orang. Ya pada saat dia cerita begitu, saya terbawa emosi langsung. Saya katakan besok bikin, gitu loh. Padahal saya nggak tahu sekolah, cara bikin sekolah itu gimana nggak tahu ya. Pokoknya besok bikin. Langsung gimana caranya? Saya nggak tahu. Gitu. Pokoknya besok bikin. Wah akhirnya karena kita sama-sama nggak tahu ya. Tapi karena punya hati, kita sepakat dan punya iman, jadilah sekolah. Ada yang memberikan tempat, pakai tempat garasi. Terus siapa gurunya? Guru sekolah minggu, gitu ya. Anak-anak sekolah minggu dulu, gitu. Jadilah, singkatlah jadi. Nah, inilah saya katakan bahwa kita nggak perlu takut pada saat kita memiliki belas kasihan kita tuh ada kita dan kita punya sepakat, seiman. Kita nggak usah takut. Padahal kita bukan orang-orang pendidikan. Nah, puji Tuhannya itu akhirnya jadilah sekolah itu dan akhirnya di beberapa tempat semuanya sama kasusnya dan akhirnya kita buat. Ya puji Tuhan sampai sekarang ada 7 sekolah dan masih berdiri, masih operasional. Dan mereka bisa mandiri tanpa disupport dari pusat, tanpa disupport dari yayasan. Nah, ini yang saya belajar. Artinya bahwa betul, saya setuju. Anak-anak generasi emas ini, anak-anak yang usia emas ini, usia dini ini harus kita selamatkan. Save generation, kita selamatkan generasi kita dengan pendidikan. Inilah yang awalnya kita buat namanya pendidikan. Makanya dikatakan bahwa kerohanian, pendidikan, dan ekonomi. Nah, ekonomi ini ya berkaitan bahwa tahun 2024 saya harus mengalami kecelakaan di Gombong dan akhirnya pelayanan dan singkatnya disitulah saya mendapatkan satu misi yang jelas dari Tuhan. Karena pada saat kecelakaan kita masuk rumah sakit semua dan puji Tuhan saya tidak ada yang luka di kulitnya dan masuk jam 2 pagi ke masuk di rumah sakit, jam 2 siang kita diusir karena saya mendoakan satu pasien di kamar 1 itu sembuh, dia pulang, dia lapor ke rumah sakit, ke dokter UGD, dia minta izin pulang, anak saya sudah sembuh, dia bilang gitu kan. Terus ditanya, "Loh, dikasih makan apa?" Tidak, didoakan sama sebelah, Pak. Sama kamar 2 gitu ya. Akhirnya dokter langsung datang, 2 dokter dan staf datang dan memerintahkan bahwa Bapak boleh pada pulang semua. Padahal kita tuh masih luka-luka semua, sebagian teman-teman tuh masih luka-luka. Ya puji Tuhan akhirnya kami ditampung di gereja GBI Sumpio. Di sana kita tinggal selama 1 minggu untuk biar kering dulu karena ada dijahit, ada beberapa teman-teman yang dijahit dan selama di sana saya diminta pelayanan dan ya puji Tuhan ada beberapa pemulihan, mendoakan pemulihan keluarga ya. Terus pertobatan. Waduh senang banget deh. Kalau lagi ada begitu tuh senangnya bukan main deh. Ya pastinya kita semua begitu ya. Kalau melayani orang dia bertobat, sembuh, terus ada pertobatan, keluarga dipulihkan. Waduh, senangnya bukan main gitu ya. Pastinya begitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada saat seminggu pulang, kami pulang, terus berikut seminggu kemudian kami balik lagi. Saya balik lagi untuk mengecek kendaraan masuk bengkel, dan saya tanya ke mereka, mana si A, mana si B, mana si C, dan mereka katakan balik maning Pak, balik kembali ya, balik lagi gitu ya, balik maning kalau bahasa Jawa itu balik maning gitu ya. Nah balik maning itu artinya saya tanya loh, kenapa?
Kenapa mereka balik lagi? Dia tunjuk megang perut. Ini loh, weteng ya, urusan weteng, urusan perut. Nah, di situ saya berpikir siapa saya untuk saya bisa ngasih makan mereka. Siapa saya untuk mereka saya kasih pekerjaan atau ekonomi. Tapi pada saat merenungkan begitu, ya Tuhan ingatkan 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Waduh, saya bilang saya tahu lah 5 roti 2 ikan. Dari sekolah minggu kita tahu tuh cerita 5 roti 2 ikan. Makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, kita tahunya kan sisa 12 bakulnya kan gitu. Mujizatnya itu gitu. Tapi setelah penasaran, saya coba baca ulang lagi, ya penasaran ada apa nih Tuhan mau bicara apa tentang 5 roti 2 ikan. Justru yang ada ini adalah perintah untuk kita semua, perintah bagi kita sebagai murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Kalau hari ini, kalau kita sekarang menganggap kita inilah murid-murid Tuhan, ya, ini perintah Bapak Ibu, ini perintah. Kamulah yang harus memberi makan mereka. Kalau kita ada di Papua, kamulah yang harus ngasih makan Papua. Kalau kita ada di Kalimantan, kamulah yang harus memberi makan Kalimantan. Kalau kita ada di Malang, kamulah yang memberi makan. Nah, kita semua masing-masing tadi yang ditempatkan di mana kita ada, itu ada perintah Tuhan untuk kita memberi makan mereka. Pertanyaannya udah pasti, dengan apa, Pak? Gitu ya, dengan apa? Orang saya aja makan susah, gitu kan? Orang saya aja untuk biaya sekolah anak-anak susah, gimana saya masih makan mereka? Disinilah kita belajar. Saya pun belajar karena pada saat itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi pada saat itu saya belajar bagaimana Andreas ya pada saat Filipus juga mengeluarkan uang kepada Yesus, katakan ini saya ada 200 dinar. Tapi itu tidak disentuh dan tidak dilirik, bahkan tidak dia dilirik sekalipun tidak. Tapi Andreas yang bertindak. Nah, Andreas ini bertindak. Bayangkan Bapak Ibu. Membayangkan kita ini lihat gambar ini ya, membayangkan segitu banyak. Saya yakin anak kecil itu nggak ada di tengah-tengah di situ, nggak ada di depan. Dan saya percaya bahwa banyak orang yang di situ membawa makanan juga lebih daripada itu. Karena mereka tahu. Ayo kita bawa bekal yuk. Wah, ini ntar kita buat bekal perjalanan apa semua, banyak yang bawa bekal. Nah, Andreas bertindak nggak langsung mendapatkan anak itu. Saya percaya itu nggak langsung mendapatkan anak. Pada saat Andreas bertindak pun pastinya juga ada suara-suara yang katakan, Andreas, udah deh lu diam aja, nggak usah ngapa-ngapain, itu kan Tuhan. Dia bisa lakukan apapun. Cukup diam aja. Udah nih ngapain lo? Gitu ya. Iseng aja lo gitu ya. Ya mungkin sama sama kita juga. Pada saat kita melakukan segala sesuatunya, kita sekali dikatakan, udah lu ngapain sih? Riuh amat gitu ya. Bu Eli ngapain sih ke Papua? Udah di Jakarta aja ngapain sih? Gitu. Nah, sering kita kali pada saat kita melakukan sesuatu yang baik itu banyak ejekan, banyak cemooh gitu ya. Banyak hal-hal yang kalau kita tidak memiliki iman, komitmen, mengerti ini ya banyak yang akhirnya udah deh gua diam aja. Udahlah nggak usah ngomongin ekonomi, udah nggak usah bikin sekolah, ngapain sih? Ada bagiannya kok sekolah. Itu pemerintah nanti yang bikin bagian sekolah, gitu kan. Seringkali kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Saya percaya juga pada saat itu Anda juga seperti itu. Tapi dia tetap lakukan, dan mungkin juga sembari jalan, Pak, kamu punya makanan nggak? Nggak ada. Gitu. Tapi di situ mendapatkan seorang anak kecil yang mengatakan, ini saya punya 5 roti dan 2 ikan.
proses, gitu ya. Saya yakin itu ada berproses, nggak langsung. Dan Tuhan bilang, bawalah kemari, dan didoakan, dan akhirnya terjadilah mukjizat. Apa yang kita dapat dari cerita ini adalah, dari kisah ini, Tuhan kasih kita tuh banyak cara. Saya pun pada saat mulai pelayanan, sebelum pelayanan ini, saya seorang perbankan, saya seorang pengusaha, saya seorang organisasi. Sehingga pada saat merenungkan, membayangkan firman ini, kisah ini, saya iya ya, saya kan orang perbankan, oh saya kan pengusaha, saya kan orang organisasi. Yang pernah saya kenal, yang pernah kita belajar ini, mulailah kita keluarkan untuk kemuliaan Tuhan. Dulu kalau kita usaha untuk memikirkan diri sendiri, tapi karena mikirin kalau kita usaha bagaimana kita bisa memberi orang. Nah, begitu pula tadi saya katakan, kalau seorang dokter pada saat dipanggil Tuhan, jangan mau menjadi seorang mau berubah jadi seorang, saya mau jadi gembala aja deh. Dokternya saya lepas, tidak. Tapi jadilah dokter yang tadinya untuk diri sendiri, untuk mencari keuntungan, mulailah sekarang bagaimana yang Tuhan berikan keahlian ini untuk menolong orang, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau ini kita pahami, saya percaya, khususnya untuk yang di Papua ini, dengan tanah kekayaan yang luar biasa ini anak-anak Tuhan akan bergerak dengan cepat dan Tuhan akan menyertai. Dan artinya, nah Tuhan akan menjadi berkat buat mereka semua. Nah, terus bagaimana sistemnya? Bapak Ibu, ya ini bukan pamer, ini saya baru renungkan gitu ya. Ini foto ini saya di tahun 1997 saya ke China, Zhuhai. Ya. Ini pabrik Grey, AC Grey. Ya, pasti tahu ya, AC Grey sekarang kita tahu AC Grey. Maaf Pak, yes. Dari tadi kami melihat slide yang masih dari waktu Bapak sharing awal introduction ya. Oh ya? Indonesiaku. Apakah Bapak sudah banyak share screen? Sudah. Jadi wah, apa yang dilihat? Kita belum lihat. Waduh. Yang tadi Indonesiaku terakhir, Pak. Coba, sorry. Aduh, kok baru di ini ya? Saya pikir ini Bapak ada screen kah yang Pak ada? Ada. Oh, aduh, gimana nih ceritanya nih? Sorry. Saya stop dulu. Iya, mungkin stop screen dulu Bapak mulai lagi. Waduh, sorry ya. Berarti ulang dari awal, Pak. Waduh, nggak apa-apa ya, kita sampai pagi ya, Bu. Ya, awal khotbah Bapak ulangi cepat-cepat kali. Awal khotbah. Kita sampai pagi ya, Ibu, nggak apa-apa ya. Ini 2 hari kok, Pak, nggak apa-apa, Pak. Hari Minggu Raya, Pak. Puji Tuhan. Sangat luar biasa, Pak. Dari awal kembali boleh. Waduh, puji Tuhan. Ini saya dari mana tadi terlupakan. Tunggu sesinya. Bapak perkenalkan yayasan, mulai masuk ke materi. Nah, di situ masih yang tadi foto ucapan terima kasih. Slide-nya apa? Indonesiaku slide-nya. Sekarang udah hilang? Sekarang udah hilang, Bapak kalau mau masuk dengan screen yang baru, file baru. Saya hapus dulu deh, entah biar ini nggak. Pas Bapak bilang foto China, wah ini nggak ada nih foto. Oh, tadi saya pakai screen itu loh. Ya mungkin tadi belum stop screen, ya Bapak stop dulu baru masuk baru. Baik, sebentar. Kenapa ini? Padahal udah mau habis ini bisa sampai pagi nanti ya. Kita ulang lagi ya sampai pagi ya. Ini bisa? Ya ini ada baru. Bisa. Oh iya nih, ini berarti materi Bapak ya karena terlihat slide satunya. Puji Tuhan. Ini kayaknya harus sampai pagi kayaknya ini. Ini kayaknya harus disiapin ini nih, bakar batu ya. Oh iya, di sini bakar batu ya. Kami makan.
Baik. Sebentar. Tadi ini nggak kebaca juga ya, Bu? Ini baru muncul sekarang. Baru muncul. Ya. Ini tadi yang ini yang sebelumnya. Ini sebelumnya. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Oke. Ini belum. Ya ini tadi yang terang bagi bangsa ya. Saya mungkin, tapi sudah jelas ya tadi. Maksud saya sampai sini sudah jelas ya. Ya penjelasannya boleh mungkin pelan-pelan kalau ada gambar Bapak ceritain lagi singgung. Ya, sampai sini 5 roti 2 ikan sudah oke? Sudah. Sudah ya? Oke, baik yang ini ya. Ya. Nah, Oh ya, ya. ini dia. Baik. Oke. Jadi ini sorry. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa bukan satu kebetulan bahwa pada saat 97 ini saya berangkat ke China ini ke pabrik Grey, AC Grey ya. Ini ada akhirnya ini baru saya renungkan gitu. Ternyata memang Tuhan izinkan itu sudah ada urutan yang Tuhan kasih untuk membuka pikiran mata kita. Ya. Di China ini, kenapa China ini cepat berkembang? Cepat berkembang dan China ini begitu pertumbuhannya, ekonomi apa sih berkembang dan kesejahteraan mereka itu hampir dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, saya belajar dari sini. Saya belajar ini pada saat saya ke China ini, ke pabrik ini, saya datang ke pabrik, ya, namanya dibawa ke pabrik itu kan pengen melihat bahwa gimana sih cara bikinnya kan gitu ya. Pada saat saya ke tempat ini, ke pabrik ini, saya tanya mana tempat produksinya. Mereka bilang tidak ada. Kita di sini hanya ensembling aja, merakit aja di situ. Nah, terus bagaimana produksinya di mana nih? Ya, mereka cerita lah. Ya. Nah, saya berharap contoh ini bisa dijadikan pilot project di Papua, ya, dimanapun daerah, gitu ya. Tapi khususnya ini karena di Papua ini bisa dijadikan sebagai contoh pilot project. Jadi gini, mereka ceritakan begini. Dulu waktu saya ke Papua ke China tahun 97 ini, itu luar biasa. Dikatakan, lu bukan orang biasa, lu orang punya uang. Dihargai ya. Tapi setelah kejadian 98 kejadian seperti itu di atas 2000-an ke atas lagi, kita datang tuh dianggapnya kecil loh gitu, istilahnya gitu. Udah dia terlalu cepat pertumbuhannya. Nah, rupanya salah satu sistem yang mereka lakukan ini. Saya tanya di mana ada perusahaan atau pabrik atau usaha yang akan membuka di satu daerah. Di sini di Zhuhai, dia buka pabrik di Zhuhai. Perusahaan ini menyampaikan kepada masyarakat pemerintahnya itu bahwa saya akan buat pabrik. Dan di situ salah satu syarat harus melibatkan masyarakat lokal. Harus melibatkan masyarakat lokal. Nah, pada saat itu kumpul dan dipanggillah masyarakat itu, dikatakan bahwa saya buat pabrik, saya mau bikin AC Grey, saya butuh ada 100 item yang saya perlukan, ya seperti misalkan casingnya, bautnya, bracketnya, ya lain dan lain-lain. Mereka sampaikan semua ke masyarakat lokal yang ada di sekitar itu. Dan salah satunya yang celana hitam ini adalah saya punya keponakan ya. Dia katakan saya ambil, saya mau buat casing yang bagian depan itu aja. Ya sudah, gitu kan. Akhirnya dilatih, diajarin, dilatih, dididik sampai sesuai dengan speknya. Setelah spek itu sesuai,
Dikatakan, kamu berani berapa banyak kamu bisa kirim ke tempat saya? Dia katakan 100 satu bulan. Nah, setelah oke, 100 dikasih modal, dikasih alat-alat apa semua disiapkan. Nah, proses mereka kirim tiap bulan 100. Dan yang lainnya juga seperti itu. Nah, sehingga tempat itu, di kota itu, semua masyarakat ini mendapatkan peluang kerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, kalau ini kita lakukan di dalam kita punya kota, di mana kita ada, ya, misalnya Papua, kalau ada pabrik satu masuk, ya kita harus minta. Untuk apa? Untuk pekerjaan orang-orang lokal yang ada di sekitar itu. Nah, ini saya melihat, saya belajar, ini sistem sebetulnya sistem Alkitab yang Tuhan kasih di Alkitab ini, sistem ini, gitu ya. Itu satu, ya. Ya nanti bisa dikaitkan ya. Itu satu. Kedua adalah saat saya dengan Pak Yakub ini, ya ada Pak Yakubnya di sini, itu diundang ke pesantren entrepreneur Kiai Demak di daerah Purwakarta. Purwakarta itu dekat dengan Jakarta ya. Posisinya di situ ada satu gunung, itu sayur-sayuran semua, subur-subur. Nah, saya bukan mau cerita tentang pesantrennya ini, tapi setelah kunjungan ke pesantren ini, dia juga saya melihat bahwa yang dilakukannya adalah baik karena dia memberkati lingkungannya itu dengan bibit kambing, ya ekor kambing, dan setelah besar langsung diambil, kambingnya itu dibeli lagi. Nah, tapi yang saya mau cerita ini, pada saat kami pulang, situ ada warung ngopi ya. Akhirnya saya berhenti dengan Pak Yakub, udah kita ngopi deh, ngopi dulu, sembari ngobrol-ngobrol kita mau lihat gitu. Pada saat kita ngopi di situ warung itu, datanglah beberapa orang petani. Nah, secara singkat kita ngobrol panjang lebar dengan petani ini, dan akhirnya petani ini bicara begini, Pak, kami di sini ini bisa menentukan harga sayur nasional. Loh, bayangin, seorang petani bisa berkata bahwa dia akan bisa menentukan harga sayur nasional. Jujur aja dalam hati saya, ini orang mabok apa ya? Mabok minum apa ini di sawah gitu ya, di kebun gitu ya. Kok bisa ngomong begitu? Tapi ya penasaran juga, gimana Pak caranya Bapak bisa menentukan harga pasar itu? Nah, perhatikan. Mereka berkata begini, kami punya komunitas. Ingat, saudara. Ingat ini, Bapak Ibu. Dia katakan apa? Kami punya komunitas. Jadi kalau komunitas ini, kami komunitas ada di pasar induk, itu tempat sayur-sayuran. Dia berkata bahwa kalau ada sayuran, kalau masuk ke Jakarta, entah itu dari luar kota, luar provinsi, apa masuk di Jakarta, semuanya di Jakarta pasar induk ini, kalau pas sayuran itu bagus, gitu ya, sayuran dia akan telepon. Mereka komunitasnya mereka telepon, sayur lagi bagus gitu. Nah, pada saat sayur bagus, mereka diturunkan semua hasil, dipanen semua hasil sayuran itu, dikirim ke pasar induk. Kalau barang melimpah, harga pasti turun. Barang melimpah, harga itu turun. Nah, sebaliknya pada saat dia telepon, barang lagi jelek karena pengirimannya, karena cuacanya, karena panennya gagal atau macam-macam, intinya bahwa ini barang lagi jelek. Mereka tidak panen, mereka tahan. Pada saat barang langka, harga itu naik. Nah, saya pikir iya logikanya oke juga loh. Ini bukan orang pintar loh, bukan orang akademis, tapi secara pikirnya pemikirannya yang praktis dan logika gitu ya. Nah, dari situlah kita hanya PR saya berpikir gimana ya, kan katanya anak Tuhan ini punya otoritas berkuasa untuk diberi kuasa untuk menguasai segalanya. Anak Tuhan ini jadi kepala bukan ekor apa semua, tapi buktinya dengan
dengan mereka ini kita kalah gitu loh. Itu kita akui gitu. Mereka bisa menentukan itu. Dalam perjalanan akhirnya ya ngobrol dengan Pak Yakub gimana ya, apa yang kita bisa lakukan ya kondisi seperti ini gitu. Ya disitulah tiba-tiba diingatkan ya, di rumahku ya jangan ada kekurangan, di rumahku jangan ada kelaparan, di rumahku harus ada persediaan. Ini Maliki 3 ayat 10 ini. Nah, kalau bicara tentang rumahku, ya, Bapak Ibu, kalau sekarang kita ini ada di dalam satu rumah, ini kita dalam satu rumah sekarang ini. Ini kita dalam satu rumah sekarang ini. Zoom, gitu ya. Ini anggap rumah ya, Zoom gitu. Kita di Zoom ada 20 keluarga, ya 20 anggota, 28 anggota. Ini rumah. Kita punya Bapak satu, Bapak yang kita kenal, Bapak yang sama ini, itu berkata, di rumahku, hei sekarang ini jangan ada kekurangan, jangan sampai ada kelaparan, harus ada persediaan. Nah artinya apa? Kalau saya jual, ini perumpamaan, saya jual beras, ya mungkin Ibu Teti jual sayur, ya Ibu Emma jual air, ada Ibu Lili jual apa lagi nih? Jual buah-buahan gitu ya misalkan. Nah pada saat saya butuh sayur, saya nggak perlu keluar dari rumah ini. Saya akan cari Bu Teti. Kalau saya perlu buah, saya cari Ibu Lili. Kalau saya perlu air, saya cari Ibu Emma. Begitu pula, Bu Teti butuh beras, cari saya. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama sehingga di dalam rumahku itu tidak ada kekurangan. Di rumah Bapak tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan. Kalau ini dilakukan oleh masing-masing gereja, saya percaya ekonomi itu akan muter di dalam. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini adalah sistemnya. Tadi dikatakan apa namanya tadi pabrik ini kan, dia pakai semuanya itu masyarakat di situ untuk memenuhi kebutuhan dia, sehingga masyarakat ini ekonomi berputar di situ, tidak keluar, berputar di kota itu, berputar di daerah itu, ekonomi itu, masyarakatnya semua sejahtera. Saya bilang iya benar ya. Mereka melakukan dengan sistem Alkitabiah. Lalu bagaimana metodenya? Nah, metodenya ini kita lihat. Lalu berkata Elisa ya, mintalah bejana-bejana gitu seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita ya katakan di sini kita bicara misalkan ada Pak Purnama, apa siapa nih Pak? Ada Purnama ya. Jual bakso gitu, jualan bakso gitu. Misalkan jualan bakso gitu ya. Jualan bakso, Purnama jual bakso, rame laris gitu ya. Nah, kita yang ada di situ tuh jangan coba-coba jual bakso lagi. Gue jual bakso lagi rame nih. Purnama jual baksonya laris, saya jual bakso juga gitu. Kita jangan jual bakso lagi gitu loh. Yang jadi nantinya kita menjadi persaingan dan permusuhan. Kan kita satu saudara, kita satu rumah gitu ya. Tapi sistemnya bagaimana? Ya tadi katakan, mintalah bejana-bejana yang tidak terpakai. Bejana-bejana yang kosong. Bukan bejana yang rusak ya, bejana yang kosong yang tidak terpakai. Maksudnya apa? Tadi Bu Purnama ini jual bakso, ya. Saya akan minta menawarkan apa? Kecap.
Pak, Bu, saya punya kecap nih. Gimana kalau kecapnya ambil dari saya? Kalau harganya sama, kualitasnya sama, pasti saya percaya, Pak, Bu Purnama ambil sama saya. Semakin berkembang, kecap saya pun makin terjual. Begitu pula yang lain. Saya punya plastik yang dibutuhkan untuk bungkus bakso, misalkan. Saya tawarkan. Nah, pada saat ini berkembang, kita semua juga akan berkembang bersama-sama. Ekonomi itu akan berkembang, bertumbuh bersama-sama. Itu yang dikatakanlah namanya sinergi. Nah, saya melihat tadi kita sedikit ada bicara-bicara sebelumnya. 2008 saya terakhir ke Papua, saya berharap akan terjadi suatu terobosan berbeda dengan dulu gitu ya. Tapi kok sama aja gitu. Saya nggak tahu ya. Jadi artinya kalau semuanya datang itu dengan sinergi, oke kamu dokter ya, kamu kesehatan, oke kamu pendidikan ya, bersama-sama kita bergandeng tangan membangun sinergi anak-anak Tuhan ini akan menjadi kuat. Ini yang diperlukan. Gitu. Jangan artinya pada saat kita ke Papua, di Papua misalnya pelayanan yang ini bikin sekolah semua. Nanti pas ada apalagi pertanian semua gitu ya. Pokoknya apa yang lagi rame, lagi musim, itu rame-rame ngerjain. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kayak seperti itu yang jadinya adalah bukan lagi namanya rukun, bukan yang lagi namanya kita bersatu, tapi artinya kita akan menghadapi perpecahan dan persaingan. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Ya, Bapak katakan, jangan ada kelaparan di rumahku harus ada persediaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, ya kita harus menempatkan kita di posisi kita masing-masing. Yuk kita sama-sama. Yuk kita saling mengisi supaya ekonomi ini berputar di dalam. Nah, setelah ekonomi berputar di dalam, mereka itu akan sulit untuk menjual. Karena apa? Kebanyakan di Jakarta sendiri yang membeli itu adalah anak-anak Tuhan. Restoran, hotel gitu ya, anak-anak Tuhan. Tapi kalau ini sepakat kita tadi ekonomi itu muter, ya mereka akan bingung dan mereka nggak bisa menentukan lagi harga mau naik mau turun. Keputusan ada di tangan kita. Otoritas itu yang pengenapan janji Tuhan bahwa kita dijadikan kepala itu, menjadikan otoritas untuk menguasai itu akan terjadi. Kalau kita mau melakukan unity, kesatuan ini. Nah, inilah tadi saya katakan bahwa terang itu akan kelihatan. Terang itu akan kelihatan. Tapi kalau kita nggak lakukan, ya terang itu nggak kelihatan. Ya begitu-begitu aja. Yang terjadi ya selama ya seperti itu aja. Kalau lingkaran, di sini ada lingkaran merah ini saya buat dari kecil. Gereja dulu. Gereja diberkati, gereja kuat, sudah jadi berkat, dia melebar untuk memberkati jemaat. Jemaat yang sudah kuat, melebar untuk lingkungan. Nah, saya percaya bahwa kalau ini kita lakukan di dalam kita lakukan di kota kita masing-masing, ya, kita akan bisa menjadi penguasa atau kepala, ya, dapat menguasai apa yang Tuhan sudah kirim kita untuk menjadi terang, dan terang itu akan menjadi dampak, menjadi garam di mana kita ada. Sehingga orang melihat, oh iya ya, setelah kota ini dipegang oleh anak-anak Tuhan, berbeda sekali. Setelah usaha ini dipegang oleh anak-anak Tuhan, berbeda sekali. Setelah orang anak Tuhan ada di pemerintahan, berbeda sekali. Itulah yang dikatakan bahwa terang itu bersinar. Terang itu menyinari. Terang itu berdampak. Tapi kalau enggak ya, kita ya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan waktu saya ke Betaf ya, tahun 2007 ini. Saya ke Betaf ini. Ini melewati sungai apa namanya? Ada sungai yang banyak, katanya ada apa namanya, ular kaki 4 ya.
Betul ya, istilah ada di sana ada ular kaki 4 ya di Papua itu. Ini 2007, nah ini 2008 ini dengan Martin Inde, di atas ini saya di kapal Martin Inde. Terus pulangnya pakai perahu, kapal kayu. Nah, ini kita tidur di sini, ya tidur tempatnya ini tempat rumahnya buat kita tidur. Jadi dengan alas tikar ya, di sana pakai tikar. Mandinya juga di situ harus nada air pakai drum, air hujan. Jadi kalau masak mau minum itu dicampur dengan daun pandan di sana, dan ya puji Tuhan ya, Tuhan tuh baik karena tidak ada air, jadi nada air hujan tiap hari itu pasti hujan karena kita ada di drum. Nah, ini yang saya bisa sharing Bapak Ibu tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan ini bisa jadi terang bagi bangsa. Saya berharap bahwa sharing yang saat ini bisa membuka pemikiran kita. Ada waktunya yuk kita anak-anak Tuhan bersatu, kita menjadi terang, ya kita jangan ada di dalam terus, kita harus keluar untuk menjadi berkat buat bangsa kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh stop screen, Pak? Ya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita berikan aplaus, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, tentu semuanya sangat diberkati ya dengan pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Banyak poin yang sangat positif yang kita bisa tangkap bersama. Dari sekian, salah satu di antaranya yang saya mau bilang, bahwa mari kita sama-sama bergandengan tangan atau melakukan sesuatu, isi mengisi, saling topang menopang. Tentu kita yang ada di kota kita masing-masing akan melakukannya juga untuk kota masing-masing. Namun karena kita ada di Zoom ini, yuk mari kita lakukan sama-sama di mana gitu ya. Yuk sama-sama kita mau lihat apa yang kita bisa kerjakan sama-sama. Ya, karena ini Zoom Papua, saya mengajak mari Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini, siapapun, dimanapun Bapak Ibu berada, apapun potensi, apapun yang Tuhan percayakan, visi dan misi dalam pelayanan, kami mengajak, ayo kita bikin sama-sama di Papua. Kenapa Papua? Karena Papua ini adalah salah satu daerah yang punya kebutuhan yang sangat tinggi untuk ditolong oleh saudara-saudara yang lain yang di luar Papua. Ya, di sini saya lihat ada Dr. Luisa, ada Pak Iwan, ada Pak Yakub, ada Pak Yesaya, dan masih banyak yang lain yang dari luar Papua. Teman-teman di sini semuanya yang sangat luar biasa. Mari kita kita sambut tawaran Bapak Yesaya. Ya, ayo kita lakukan sesuatu apa di mana begitu ya. Nah, kami mencoba untuk membagikan. Nanti Bapak Ibu boleh ya saling juga berbagi di sini. Bahwa kebetulan tadi di awal kita sudah ngobrol sedikit. Ya, masalah paling utama di pendidikan itu dari 7 bidang atau 7 gunung yang ada, yang paling utama adalah pendidikan dan keluarga. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Jadi Pak Yesaya dan Pak Yakub dan Pak Iwan, kebetulan di Papua hari-hari ini ada satu problem yang sangat yang boleh dibilang problem yang besar juga, karena ini udah disebut krisis pangan, yaitu di daerah Kabupaten Puncak. Memang faktor penyebab adalah cuaca, ya cuaca. Namun karena begitu dinginnya suhu udara di sana, sampai salju turun, es ya. Beberapa orang bilang sampai ketebalannya di satu tempat itu ada yang sampai 1 meter tebalnya, sehingga banyak tanaman tidak dapat tumbuh, rusak begitu ya. Akibatnya kekurangan pangan di sana. Nah sekarang ini masyarakat di sana sedang dalam keadaan kekurangan pangan.
Pak Lipius kemarin bertemu dengan Menteri Sosial dan berencana mereka sudah ada satu rencana planning untuk membantu ya masyarakat di sana. Tetapi biasanya hal seperti ini kan tidak berjangka panjang gitu ya, atau tidak terus menerus, tapi mungkin temporary atau incidental begitu ya. Nah, ini salah satu masalah juga yang ada yang selalu akhirnya kayak berulang karena musim dingin itu selalu datang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin salah satu yang kami dapat tawarkan. Kemarin ada Dr. Luisa juga menjadi pembicara di sini. Sekarang ada Dr. Luisa ikut join, saya lihat tadi namanya ada di dalam. Dr. Luisa ini Pak, dia tuh ahli dalam bidang gizi ya. Jadi ahli gizi dan tahu betul bagaimana mengatasi stunting sebenarnya. Salah satu yang menjadi masalah Papua ini yaitu masalah kesehatan tadi ya, yaitu kekurangan gizi buruk. Gizi buruk itu berakibat pertumbuhan tidak normal, tidak sehat, akibatnya stunting. Dan stunting ini nggak bisa diobati. Dampaknya orang ini akan bertumbuh pendek dan mungkin daya otaknya bekerja itu mungkin rendah juga. Dia tidak bisa, dia tidak jadi permanen sifatnya seperti itu Dokter Lisa kemarin bilang ya. Saya masih berpikir bahwa stunting itu kalau diberikan asupan gizi setelah sekian tahun nanti ada perubahan. Saya pikir begitu ya. Rupanya untuk orang ini nggak bisa. Paling yang bisa kita lakukan untuk generasi berikutnya jangan sampai ada yang stunting lagi. Jangan sampai ada gizi buruk lagi untuk anak-anak yang akan lahir ke depan nanti. Ya, itu mungkin salah satu hal yang saya pikir adalah satu masalah untuk Papua. Masalah lainnya adalah masalah pendidikan. Ya, saya cuma mau sampaikan ini. Saya tadi kepikiran waktu masih di Jakarta, Pak Yes. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami berangkat ke Papua waktu setahun yang lalu bersama dengan Pak Yesaya, Pak Yakub dan beberapa hamba Tuhan yang lain, kami sedang memikirkan bagaimana kita sama-sama gotong royong ngajakin anak-anak Tuhan di luar Mentawai, waktu itu Mentawai ya, untuk bagaimana agar di sana, ini kan bidang pendidikan juga, ada sekolah unggulan untuk anak-anak Tuhan ya, sekolah Kristen unggulan ya. Ya, sudah diperjuangkan sih waktu itu dengan dengan beberapa langkah sudah dilakukan dan nampaknya memang masih dalam pergumulan ya Pak ya, masih dalam proses. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita bisa bergerak bersama untuk masalah hal kesehatan tadi, juga dalam masalah hal pendidikan ini. Ya, tadi Pak Yes sudah menceritakan bagaimana yang penting ada hati yang berbelas kasihan. Ketika ada kebutuhan, yuk sekarang kita mulai. Nah, dengan tekad yang kebersamaan itu ya, yuknya itu yang akhirnya melahirkan sekolah yang sampai sekarang masih berjalan. Sampai 7 ya. Ya, Pak Yes dan Pak Yakub, saya dengar dulu ceritanya ketika mereka bikin sekolah tujuannya adalah sosial. Bukan profit motif. Sampai nanti sekolah itu mandiri mereka lepas. Mereka mau pikirkan sekolah yang lain lagi. Ya begitu. Jadi mungkin Pak kami sering di sini ketika kami bertemu dengan masyarakat di sini. Memang tidak semua merata masalah ini saya pikir di Papua ya. Tetapi apa yang kami lihat di sini itu yang kami ceritakan. Bahwa beberapa keluarga itu masih bergumul untuk anak-anak mereka yang tidak dapat disekolahkan. Jadi mereka sangat antusias sekali ketika kami buka rumah baca. Pikiran mereka ketika kami buka rumah baca, wangsong nanti anaknya pintar dalam segala pelajaran seperti itu ya. Karena antusias ya. Nah sampai kami mereka ada rumah baca, mungkin dia pikir wah ini nanti kita jadi sekolah, kita jadi pintar. Komplit mungkin dia pikir gitu ya. Sampai mereka pikir, Bu nanti bikin SD ya, bikin sekolah ya gitu ya. Nah, karena itu Pak Yes, saya pikir nggak kebetulan Pak Yes ada di Zoom ini. Karena mereka mintanya PAUD, SD, yang saya nggak bisa lakukan ya. Bapak udah punya pengalaman dalam hal itu ya. Jadi apalagi Pak Yakub nih, sekarang udah punya sekolah tingkat SLTA, udah unggulan ya. Kualitasnya udah yang di papan atas ya di sana. Jadi Pak Yakub dan Pak Yes ya, saya ingat waktu saya kembali lagi tadi sedikit, waktu sebelum ke Papua, kami berpikiran, ada Mama Hana yayasan dari Pondok Kasih juga ya, nanti kalau sudah sampai di sana,
kita sama-sama memikirkan, ngajakin anak-anak Tuhan di luar Papua. Nah, Bapak Ibu kenal dengan Mama Hana ya, sangat antusias. Ngajakin anak-anak Tuhan di luar Papua ini, ayo sama-sama kita lakukan sesuatu di Papua. Kita bikin charity night, kita bikin malam peduli Papua di Jakarta. Lalu siapa yang peduli, ayo sama-sama kita buat apa yang kita bisa buat. Ya, karena memang dengan cara itu, karena memang kalau dengan cara katakanlah menunggu pemerintah melakukannya, kita udah tahu ya pemerintah udah udah bukan rahasia umum lagi, atau kelompok-kelompok yang lain tuh memang punya strategi tertentu untuk Papua dari sisi mereka, ya. Karena itu tentunya anak-anak Tuhan di Papua ini kalau bukan karena saudaranya yang menolong, mereka ini bisa sangat kewalahan gitu Pak, atau terpuruk sekali. Jadi karena itu dalam kesempatan yang saya pikir ini nggak kebetulan ya, Bapak-bapak punya pengalaman, punya teman, jaringan dalam dan luar negeri. Saya pikir hanya soal siapa yang mau untuk ikut capek mikir, ya apa ya, kasih waktu, ya energinya gitu ya, untuk terus menerus, artinya agak ya konsisten lah seperti itu ya. Sampai akhirnya kita melihat ada hasil. Ya, karena memang mungkin pernah punya pengalaman beberapa waktu coba, tapi akhirnya wah mana nih teman-teman kok tinggal saya sendiri, akhirnya kita pun mundur. Ya, nah di sini ada Dokter Luisa, masih ada nggak ya? Nah maksud saya Dokter Luisa adalah juga seorang enggak ya, pejuang, seorang pejuang kemanusiaan yang sangat ulet tangguh gitu ya. Saya pikir kalau nanti kalau Bapak setuju, segerakan saja dari dulu kita memang sudah mulai pikirkan kapan kita bikin Zoom ya khusus untuk mengundang bapak-bapak untuk kita mikirin Papua. Apa yang kita bisa buat? Mungkin pembicaraan kita malam hari ini akan menjadi satu pintu ya untuk nanti kita akan membahas lagi hal-hal yang lebih besar dalam pertemuan itu atau lebih serius maksud saya, lebih fokus begitu ya. Mungkin itu yang kami bisa tanggapi di Pak Yesaya tadi, mari kita melakukan, dan saya langsung mengajak, ayo kita lakukan di Papua. Karena Bapak juga sudah pernah dikasih hati Papua, tinggal bagaimana, saya dulu berkali-kali sebelum saya tinggal di sini, saya berkali-kali juga Pak datang ke Papua Pak. Saya curiga nih, jangan-jangan Pak Yes nanti lama-lama tinggal di Papua kayak saya di sini. Curiga. Ya Pak Yakub. Amin. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya pikir selanjutnya mari silakan Bapak Ibu kalau mau ada pemikiran apa dalam hati ketika Bapak Yesaya tadi menerangkan itu ya, membagikan firman Tuhan dan juga kesaksian. Mari silakan Bapak Ibu, ruang dan waktu kami persilahkan. Pak, sebelum yang lain mengajukan pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Tadi warung kerukunan Nusantara ini, apa itu Pak? Boleh diterangkan sedikit? Diterapkan di Papua mungkin, silakan Pak. Waduh, ya. Itu ke bawah-bawah itu ya tulisannya. Wah ini ada tim pendidikannya ini dari Yayasan nih, Fajar dari Ungaran. Ada masuk Fajar, Shalom Fajar. Oh, ada tadi nama Fajar tadi ada ya? Ya masih ya Shalom. Ini ada Pak. Ada Fajar ada. Ada ya, ada Pak Robert Siahaan juga ini, Jakarta ini. Ya, tadi sepintas ya diperhatikan juga rupanya ya, ada tulisan warung kerukunan ya. Ya, jadi kami ada buat gerakan namanya Indonesia Bangkit. Ya, itu dari tahun 2012. Ya, pastinya itu adalah strategi sebetulnya ya. Strategi, waduh, Fajar masih di kereta itu ya. Strategi bagaimana kita bisa masuk ke dalam orang-orang yang belum percaya dan kita bisa masuk menjadi terang di tengah-tengah mereka. Jadi itu lintas agama. Jadi itu gerakan lintas agama warung kerukunan. Warung kerukunan ini dimulai pada saat pandemi kemarin.
Ya, puji Tuhan, kami udah bisa memberikan berkat, menolong, membantu kondisi pandemi kemarin itu dengan bersama-sama lintas agama, ya saudara kita semua. Ya, puji Tuhan bahwa kita menjadi mentornya lah. Di situ kita menjadi mentor ya. Jadi mentor bagi mereka dan sampai sekarang. Dan warung kerukunan ini terus berkembang yang saat ini sedang membentuk namanya WKN Mart, Warung Kerukunan Mart, ya, seperti Indomart, seperti Alfamart, gitu ya. Nanti kita akan buka, dan itu adalah strategi untuk membuka peluang wadah atau istilahnya itu hilir untuk anak-anak Tuhan ini yang mempunyai produk. Mungkin seperti contoh misalkan sekarang kami ini udah menjual namanya beras sagu, sagu dari Papua gitu ya. Kita nggak pernah ke Papua, udah lama nggak Papua, tapi saat ini kita menjual menjadi salah satu distributor sagu Papua, beras Papua. Jadi sagu dijadikan beras, gitu. Ini kita udah jalankan itu. Nah itu salah satu produk daerah ini yang kita bantu untuk kita pasarkan. Bisa jadi nanti daerah lain juga ada apa yang kita bisa, nah kita bantu untuk pasarkan. Jadi warung kerukunan ini jadi tempat untuk market produk-produk anak-anak Tuhan. Tapi kita kemas dengan kerukunan, sehingga tidak ada lagi nanti di lapangan pertentangan, protes gitu ya. Nah ini yang kita buat. Kedua adalah untuk membantu daripada jemaat ini yang saat ini mungkin dalam pengangguran, yang kena PHK, ya mereka bisa untuk membentuk atau menjual barang-barang sembako kebutuhan sehari-hari. Garis besarnya seperti itu. Tapi ini tetap bahwa ini adalah misi. Ya. Misi agar gereja bisa jadi berkat di lingkungan. Gereja bisa menjadi berkat dalam hal satu, membantu ekonomi kecil UMKM, kedua membantu juga memberikan kesempatan tenaga kerja, misalkan bisa jadi mengirim kayak ojol online lah gitu ya, driver kirim-kirim barang gitu ya. Seperti itu ya, service delivery lah seperti itu. Yang punya motor bisa dimanfaatkan. Nah, nanti yang mau kerja sebagai penjaga toko itu bisa juga dimanfaatkan di situ. Nah, itu kira-kira itu seperti itu, Bu, warung kerukunan ini. Dan ini baru ya mudah-mudahan bulan ini sudah mulai. Oh iya, puji Tuhan ya. Jadi kayak koperasi gitu ya Pak? Seperti itu, tapi bukan koperasi ya. Koperasi ini kan keanggotaan, tapi ini lebih membuka toko lebih langsung di dalam bisnis usahanya. Iya, ya. Bagus, puji Tuhan. Itu kreatif sekali. Mungkin saya tambahin Bu Eli, Ya, seperti silakan, Pak. Minimart gitu ya, Indomaret mininya, Indomaret mininya. Ya, Adiknya. Ya, adiknya. Adiknya. Gitu. Karena tempatnya cukup untuk garasi 3x6 meter persegi cukup. Iya. Jadi setiap orang yang punya katakanlah produk yang bisa ya dipasarkan bisa bergabung di situ. Iya. Ya, boleh juga ya. Nah, ini sangat relevan ya Pak ya kalau dihubungkan dengan gerakan ataupun kegiatan UMKM ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi hasil-hasil karya mereka bisa dipasarkan di minimarket ini. Karena memang kadang-kadang sangat kesulitan bagi mereka yang udah mencoba ya home industry ya, bikin usaha, bikin produk sendiri, tapi sulit masuk tembus ke
minimarket yang sudah ada. Ya, karena mereka juga punya standar sendiri ya, atau persaingan sangat ketat dengan merek-merek yang sudah ternama, ya, sehingga sulit masuk. Mungkin ini cara alternatif juga ya, untuk bisa menampung. Ya, tentunya kan ada batas-batas ataupun standar kualitasnya juga untuk bisa diterima di minimarket tersebut. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak untuk masukannya, untuk informasinya. Ya, baik. Bapak Ibu, ada yang lain yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu dari sekian banyak yang kita dengar bersama? Nah, di sini ada Ibu Teti, silakan Bu Teti. Salam Pak, saya sangat diberkati dengan kesaksian Bapak saya tadi. Kebetulan di sini kan saya ini Pak anggota KTB UKM binaan dari Dr. Edi. Nah, terus kami diarahkan untuk bergabung di asosiasi UMKM Mimika. Nah, di sini saya lihat rata-rata semuanya saudara kita dari seberang, orang-orang kita dari semua. Nah, gereja kemana? Karena terlalu rohani gitu loh. Gereja sibuk dengan rohani seperti tadi Bapak bilang, jadi apa? Jadi garam menggarami gitu loh. Nah, seperti di sini juga saya lihat gereja-gereja itu sama gembala-gembala nggak kompak gitu. Karena ya jemaatnya dari satu jemaat pindah ke jemaat. Jadi itu juga yang membuat salah satu sesama hamba Tuhan ada selisih paham. Jadi akhirnya lewat dari KTB UKM ini saya daftarkan setiap ada penerimaan baru saya daftarkan mereka di KTB UMKM-nya Dr. Edi, terus saya daftarkan juga mereka di asosiasi karena seperti yang tadi kapan kita jadi berkat sama mereka kalau kita nggak berbaur gitu loh Pak. Saya sangat tertarik sekali dengan penyampaian Bapak seperti sagu lah di sini, sagu juga banyak di sini sagu Pak. Kalau boleh mungkin bisakah orang-orang Kamoro Pak, di sini kan orang-orang Kamoro yang pemilik sagu. Tetapi saya lihat yang mengelola sagu ini dari seberang juga Pak, dari Keder Pak. Dan mereka untuk mereka gitu loh. Nah, bagaimana seumpamanya kalau kita bina mungkin Pak orang-orang Kamoro ini supaya sagunya mereka itu dibuat jadi beras sagu gitu loh Bapak. Itu mungkin dari saya untuk memajukan suku Kamoro sebagai 7 suku. Salah satu kan orang Kamoro ini Pak, pemilik Mimika ini. Tapi mereka sangat jauh dari bagaimana, sangat miskin sekali Pak. Di samping itu juga ikan sangat bagus-bagus di sini. Ya sama dari ya seperti tadi orang-orang seberang sudah menguasai tanah-tanahnya mereka, sudah bikin seperti tadi dermaga mereka ya untuk mereka Pak. Jadi mereka hanya mengerjakan, hasilnya itu sudah di-drop kepada orang-orang seberang itu Pak untuk menjualnya gitu Pak. Itu mungkin saya punya masukan dari Bapak gimana kira-kira untuk memajukan suku Kamoro ini Pak. Karena mereka penghasil sagu dan juga di pesisir-pesisir pantai suku Kamoro ini. Itu mungkin dari saya Bunda. Terima kasih. Silakan Pak Yes. Iya, Ibu Teti, apa yang saya sampaikan ya, bahwa iya Pak, segala sesuatunya ini pastinya kita perlu dengan doa. Ya, artinya bahwa apa yang sudah Tuhan percayakan ini satu harus kita manfaatkan dengan baik, kembalikan ke dalam kemuliaan pekerjaan Tuhan. Nah, saya berpikir bahwa sama Bu, pada saat kita memulai ada di daerah namanya Sumpio itu sama. Mereka bisa bikin ikan bandeng, tapi nggak bisa jual. Mereka bisa buat sesuatu, tapi nggak bisa jual. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi adalah tadi itu. Semuanya dikuasai oleh mereka. Nah, ini yang harus kita mulai bergerak bersama-sama tadi itu dari dalam. Ya, dari dalam artinya gereja-gereja yang di dalam itu sudah mulai dari kecil ya. Kita nggak bisa mengandalkan ya apa namanya gerakan kalau kita ini pengennya kan wah kalau pimpinannya sepakat itu selesai kan gitu kan. Tapi kita nggak bisa berharap seperti itu. Tapi yang tadi saya katakan bahwa kita nggak usah dulu menuntut, tapi apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan dulu.
bersama-sama. Ya, tadi yang kata apa namanya, saya nggak tahu itu daerah tempat ibu tuh jauh nggak ya dari Jayapura itu jauh nggak? Oh, Timika, Pak. Oh, di Timika, Timika? daerah Timika ya. Iya, Pak, iya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, jadi penghasilnya itu sagu, Bu. Penghasilan di sana sagu ya. Sangat banyak hasil di sini, Pak. Tapi untuk saat ini kan kami dari Dr. Edi itu masih KTP UKM membuat produk, Pak. Produk apa, Bu, yang dari Dr. Edi? Produk-produk itu seperti sumber daya alamnya ya untuk saat ini kami masih bikin seperti jahe instan. Jadi itu masih memulai, kami masih memulai, Pak. Tapi untuk seperti tadi Bapak bilang untuk langsung ke masyarakatnya kita aktifkan gitu belum, Pak. Oke. Tapi yang jelas di sini pemimpin-pemimpinnya orang Kristen, termasuk ketua Kadin orang Kristen juga, pengusaha, Pak. Iya. Sumber utama di sana tuh apa, Bu? Sumber utamanya ya saya bilang tadi, Pak, sangat banyak. Salah satunya seperti sagu ini, ikan, terus karaka. Ikannya bagus-bagus, Pak, di sini, Pak, di Pemaku ini, Pak. Ikannya Ya. besar-besar, udang. Ya, jadi ini ya, Bu. Saran saya sih ya, ini gini masukan. Kita coba meningkatkan, kita coba mengelola produk yang betul menjadi unggulan di situ, daerah itu. Ya karena apa? Kalau kita bikin sesuatu, ya, tapi kalau di situ produknya itu nggak ada, ya kita akan terbentur nanti dengan stok bahan ininya, bahan pokoknya. Iya. Ya itu saya bilang, jadi kalau kita jual bakso, ya bakso semua bikin, begitu kan? Tapi pas itu bahannya nggak ada, nyari lagi, mahal lagi jadinya kenanya gitu kan. Dan nanti sulit lagi. Tapi mencoba mengangkat apa yang Tuhan percayakan di daerah itu. Kalau Tuhan percayakan itu adalah sagu atau apa namanya, apalagi buah merah. Nah, itu dijadikan sebagai unggulan. Jadi unggulan. Saya dengan Pak Yakub ada bina namanya itu keripik pisang. Jadi pada saat kita itu datengin lokasi daerah Babelan itu, kita lihat dulu, ini banyak pohon pisang. Udah kelola pisang itu dengan baik untuk menjadi keripik gitu ya. Yang tadinya dijualnya itu sangat murah, 20.000 satu tandan buat makan burung gitu ya. Itu sangat murah, tapi setelah dikelola akhirnya jadilah 200 gram itu dijual sekitar 40.000 ya Pak Yakub ya. 200 gram itu bisa terjual 20.000. 20.000. Iya, 20.000. 200 gram itu 20.000, bayangkan. Satu tandan itu bisa jadi 7 kilo. Jauh kan? Dijual satu tandan itu 20.000 untuk makan burung, setelah kita kelola ya, itu dikelola menjadi keripik pisang, 200 gram itu jadi 20.000. Bayangin, berarti kan 1 kilo itu kurang lebih sekitar 100.000 kali 700.000, jauh sekali dengan 20.000 gitu ya. Nah, jadi ya itu yang saya katakan bahwa pada saat tadi jual bakso, jangan kita ikut-ikut jual bakso. Tapi apa yang Tuhan percayakan di situ dikembangkan. Sehingga ya tidak mustahil satu kali menjadi misalkan daerah di Timika ini menjadi satu perkampungan atau kota sagu gitu ya. Atau kota buah merah gitu ya. Sehingga orang datang tuh ada tujuannya. Kalau mau cari buah merah ke Timika. Kalau kita mau cari sagu ke Timika gitu. Jadi ada icon yang kita angkat. Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti tempatkan kita di mana ada itu ada potensi yang besar yang diangkat pada alam itu gitu. Tapi kalau nanti Ibu paksakan misalkan lagi rame nih, misalkan apalagi jagung, ayo kita ini jagung gitu. Sedangkan tanahnya nggak cocok dengan jagung. Karena rame, udah tanam jagung gitu. Ya itu akan menjadi satu hal yang artinya kemungkinan kegagalan itu terjadi. Tapi angkatlah potensi itu yang ada di situ. Nah makanya saya kadang-kadang berpikir
orang seberang ini, saudara kita ini, dia lebih peka gitu loh. Benar. Dia ambil sagunya semua, gua ambil gitu kan. Dia ambil buah merahnya gitu kan. Sehingga kita nggak kebagian tuh. Sagunya kebagian, buah merahnya nggak kebagian gitu ya. Nah, mereka lebih peka di situ. Jadi ya saran saya ini coba fokus dulu lah Ibu di dalam apa namanya potensi apa yang ada di situ. Kalau sagu, kembangkan sagu, diperbesar. Kalau buah merah, dikembangkan lagi buah merah, dipertahankan. Pasti Sekarang nanti. Bu Teti punya apa aja Bu yang sedang dikerjakan? Kalau saat ini kami Bun masih ini Bun, apa namanya, masih sekitar-sekitar itu seperti sabun, sabun kopi, terus seperti serum. Jadi memang belum itu Sirup. Bun, ya. Sirup ya. Serum dari lidah buaya, dari dibikin serum jahe gitu loh. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, seperti sagu di sini kan banyak Bunda, tapi belum ada beras sagu gitu. Nah, kenapa kita nggak coba gitu Pak ya, beras sagu kerjasama dengan Pemda mungkin gitu, dengan gereja. Jadi di sana banyak yang orang-orang Kamoro ini, yang penduduk aslinya orang Kamoro di pesisir pantai sana. Jadi mereka itu banyak yang sudah jadi seberang, seperti yang tadi itu loh. Ya. Oke, baik. Itu dia, itu satu pergumulan tadi Pak Yesaya ada kasih anjuran ya, bagaimana kalau misalnya di antara sesama kita itu saling membeli produk buatan kita komunitas begitu ya. Iya. Kalau Kerukunan ya tadi. Komunitasnya dengan siapa? Berkomunitas dengan gereja misalnya kan. Gembala yang menganjurkan ini ada nih, kalau beras jangan beli di yang lain ya, beli di Bu Teti. Atau ini ada nih sirup, jangan beli di sana ya. Kita ada nih yang produksi sirup. Seperti itu. Mungkin nanti UMKM-nya Ibu harus dinaungi oleh gembala yang punya hati lah ya, sehingga dia mau membuat kebijakan seperti itu untuk jemaatnya. Jadi nanti UMKM itu jemaatnya dulu yang di training gitu kan. Iya. Lalu nanti hasil daripada training itu mulai dipraktekkan, ya kan? Dari situ nanti mau coba mulai katakanlah secara kecil-kecilan ya, mulai katakan dari 5 jenis produk ya kan, ada dipasarkan di antara jemaat. Gembala yang menganjurkan ya, ini beli di sini, ini beli di sini. Jadi penyemangatnya tuh harus ada ya. Benar, iya. Leader atau yang orang yang berpengaruh gitu ya, yang dengan alasan yang jelas pasti jemaat juga bisa mengerti dan mungkin tergerak juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Yesaya dengan Pak Yakub karena waktu ya. Mengenai tadi yang anjuran saya, walaupun Bapak belum mengatakan iya, nanti saya akan bilang ke Pak Lipius, yuk kita undang Bapak-Bapak itu untuk kita mikirkan Papua bersama-sama. Betul, amin, sangat Bunda. Ya. Jadi ada beberapa pembicara ataupun yang sudah pernah berbagi di sini. Kebanyakan dari mereka kalau yang saya undang untuk berbagi di sini, mereka punya sesuatu yang biasanya orang-orang pelayanan gitu ya Pak ya. Sehingga lebih namanya itu punya ketertarikan atau punya beban untuk pelayanan bersama itu tampaknya mereka punya seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Yesaya. Materinya sangat luar biasa. Banyak lagi hal yang kita dapat tangkap bersama. Banyak pencerahan juga. Bahkan kita sedang berdoa, nanti akan ada hal-hal yang dilakukan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Untuk kita sama-sama melakukan sesuatu untuk saudara kita di tanah Papua ini. Puji Tuhan. Saya minta dengan kasih karena waktu ya. Saya minta dengan kasih kepada Pak Yakub. Nanti akan tutup dengan doa penutup ya. Tapi sebelum Pak Yakub, saya minta dengan kasih kepada Ibu Teti saja ya. Ibu Teti, kita berdoa untuk semua materi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Berdoa juga untuk Pak Yesaya yang sudah dipakai Tuhan
punya hati berbelas kasihan sehingga ada hal-hal yang konkret yang dikerjakan, buah-buah yang nyata yang dirasakan oleh jemaat Tuhan. 7 sekolah itu bukan sedikit ya. 1 sekolah aja udah dahsyat gitu ya. 7 itu banyak sekali murid yang sudah diberkati tahun demi tahun, angkatan demi angkatan. Itu mungkin sudah ribuan Pak ya. Itu dampak yang sangat besar ya Pak Yakub dengan Pak Yesaya. Yuk kita doakan agar gereja lain juga mau berbuat, mau bertindak, melakukan sesuatu yang menjadi terang. Silakan Pak Ibu Teti, nanti Pak Yakub tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sharing yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Yesaya. Sungguh sangat memberkati kami ya Tuhan. Dan kami sangat rindu Tuhan apa yang sudah dikerjakan oleh hamba-Mu. Biarlah itu juga di Tuhan diaplikasikan itu di Papua ini Tuhan. Karena Papua sangat membutuhkan pendidikan ya Bapak. Kami merindukan Tuhan, generasi Papua menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi yang beriman, menjadi generasi yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan generasi yang unggul ya Bapak akan muncul dari tanah Papua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk firman dan sharing yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yesaya ya Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai terus lagi ya Bapak, lebih lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, suara Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja-gereja yang tertidur itu Tuhan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi jawaban untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau ya Bapak, untuk membangun sekolah-sekolah Tuhan, untuk membangun pelayanan Tuhan, baik di dalam pertanian Tuhan, dalam segala bidang ya Tuhan. Kami merindukan itu terjadi ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pada malam hari ini kami melepaskan berkat yang terbaik bagi hamba Bapak Yesaya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, bahkan hikmat yang lebih lagi ya Bapak. Berikan terus bagi hamba Bapak Yesaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga tim Bapak Yesaya dan khususnya Tuhan, haleluya Tuhan, Ketua Umumnya Tuhan, Bapak, haleluya Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus selamat kami yang hidup. Jadikan mereka menjadi tim yang solid, menjadi tim yang kuat untuk memunculkan generasi-generasi yang baru, generasi yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan kepada kami, biarlah itu kami terima di tanah hati yang baik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami juga bisa membagikan Tuhan, bahkan membangun seperti apa yang dilakukan oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami terbatas ya Tuhan, tapi kami percaya Bapa di surga, kalau Engkau di pihak kami Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan, membantu kami untuk melakukan apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kirimkan pekerja-pekerja yang sehati Tuhan, yang sepakat Tuhan, yang bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan, khususnya gereja-gereja Tuhan. Ini waktunya ya Bapa di surga, gereja-gereja-Mu tampil bersinar, menjadi jawaban di mana Tuhan membuang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Bunda Eli dan juga Tuhan. Bapak, haleluya Bapak, suaminya Bunda Eli ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus selamat kami yang hidup Bapak Leo. Dan juga Tuhan khususnya hamba-Mu ya Bapak di surga. Bapak Lipius ya Tuhan. Yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin bagi kami ya Tuhan. Lewat Papua Menara Doa bagi segala bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Pakai terus kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saling melengkapi satu sama lain untuk bisa bergandengan tangan ya Tuhan. Mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di tanah Papua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Bagimu segala pujian. Bagimu segala hormat kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih malam ini Bapak Yesaya boleh men-sharingkan apa yang Engkau telah perbuat, apa yang Engkau telah berikan melalui Yayasan Cahaya Sinar Bangsa ya Tuhan. Amin. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami, khususnya yang hadir di dalam Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya juga Engkau hadir di setiap tempat ya Tuhan.
Dan hamba percaya juga Engkau beracara di setiap tempat. Dan Engkau ingin menggerakkan dan Engkau ingin memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Bapa, Engkau berkati sekali lagi ya Tuhan, saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau sendiri yang tahu kebutuhan daripada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan akal budi, Engkau akan membuka jalan, Engkau akan mengirim orang-orang yang tepat ya Tuhan untuk membantu di dalam segala rencana ketahanan pangan, di dalam bidang ekonomi maupun juga di dalam bidang pelayanan sehingga boleh menunjang biaya-biaya pelayanan yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau Allah yang pemenang. Ajar kami untuk selalu juga hidup dalam kemenangan, hidup berdasarkan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga ada kuasa, ada urapan, ada wibawa-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang Engkau nyatakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.